Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Endri Atasiki. Baik sahabat semua, seperti biasa di video kali ini kita akan selalu memantau tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP yang Indonesia punya. Namun sebelumnya jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian like dan juga share video ini ke sosial media Anda. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih Anda telah mengklik video ini dan biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi atau gagal paham. Baik sahabat semua, langsung saja kita mulai video ini dari trek lurus sepanjang 700 meter. Selamat menyaksikan. Namun dengan segala kerendahan hati, mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kekeliruan juga kesalahan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini. Seperti inilah sahabat kondisi di trek lurus sepanjang 700 meter, dimana di sini sudah dilakukan pemasangan drainase hauraton walaupun belum sampai ke tunnel yang pertama. Kalau kita lihat cukup sudah banyak kemajuan tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP ini. Nah seperti ini sahabat semua, di bawah kita lihat sedang melakukan pemasangan drainase hauraton. Baik sahabat, langsung saja kita menuju tunnel yang pertama, di mana tunnel yang pertama ini mempunyai panjang 65 meter, kemudian lebar 12 meter dan tinggi kurang lebih 6 meter. Kemudian di tunnel yang pertama ini sedang dilakukan pengurugan ya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Di sini kita lihat ada dua buah alat berat yaitu eskavator yang sedang menguruk dan menimbun di bagian sisi kiri dan sisi kanan di tunnel yang pertama ini. Nah seperti ini sahabat semua ya, kita lihat dari ketinggian cukup menakjubkan untuk pembangunan terowongan atau tunnel ini. Kemudian fungsi tunnel ini adalah untuk mobilisasi para pendatang atau para pengunjung juga para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Kemudian tunnel ini atau terowongan ini juga diperuntukkan untuk pengangkutan logistik demi keperluan balapan. Seperti inilah sahabat kondisi di tunnel yang pertama. Kemudian langsung saja kita memantau tikungan yang pertama ya sahabat semua. Saya kali ini akan coba terbang agak lebih rendah ya untuk melihat progres pembangunan di tikungan yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini ada dua buah alat berat ya yang sedang menghamparkan sapis. Di sini ada dua buah alat berat yaitu grader yang sedang meratakan dan juga mengeraskan di lintasan yang utama di tikungan yang pertama ini. Dimana di sini kemarin adalah pembangunan drainase dan sekarang sudah ditimbun sehingga sudah diberikan sapis ya. Nah inilah merupakan tikungan yang pertama sahabat semua. Di sini cukup banyak sudah ya untuk progres pembangunannya. Banyak titik yang dilakukan di sini untuk pembangunannya. Nah seperti ini sahabat, cukup mulus sekali di lintasan yang pertama menuju tikungan yang kedua ini. Sedangkan di depan kita adalah merupakan tikungan yang kedua sahabat semua. Terlihat dari kejauhan tikungan kedua yang berbelok ke arah kanan, kemudian tikungan ketiga dan tikungan yang keempat. Dimana di sini sudah dilakukan penghamparan sapis ya sahabat semua di lintasan utama di tikungan kedua, ketiga dan keempat. Kalau kita perhatikan di sini ada satu buah alat berat ya di bawah, bahkan dua grader dan juga ada bulldozer yang sedang meratakan untuk bagian gravelnya di sini. Kemudian di sebelah kanan juga ada alat berat dan juga ada dump truck. Kemudian di depan sebelum tikungan yang ke-15 adalah merupakan tikungan yang ke-14, di mana di sini masih belum terkonek atau belum tersambung karena masih terpotong oleh pembangunan drainase sahabat semua. Nah di sini pembangunan drainase sekaligus menurut kabar adalah pembangunan untuk saluran kabel ya. Nah seperti ini ada satu buah alat berat eskavator dan juga ada grader.
Kemudian di sana ada pengerjaan untuk pengecoran dinding ya untuk drainase di tikungan yang keempat. Baik sahabat semua, langsung saja kita menuju tikungan yang kelima. Seperti ini sahabat, tikungan yang kelima masih tidak ada pengerjaan, namun untuk sisi kanan dan sisi kirinya di area servis roadnya sudah diberikan pengaspalan dasar ya. Sudah cukup hitam ya warnanya, sudah cukup mulus sahabat semua. Kemudian di depan ini adalah merupakan galian ya, kita lihat galian kiri kanan, di tengahnya itu adalah merupakan galian untuk pemasangan drainase hauraton. Kemudian di sini di sebelah kirinya juga ini adalah galian drainase sahabat semua, sama ya. Kemudian untuk area grapelnya sudah diberikan biotek, kemudian sudah dihamparkan kerikil-kerikil halus ya untuk nanti safety bagi para rider ketika mengalami crash. Nah, seperti ini sahabat semua, nanti di sini akan dibangun grandstand. Jadi ketika nanti grandstand dibangun, penonton itu akan melihatnya seperti ini posisinya ya. Nah, seperti ini sahabat. Kalau kita perhatikan di sini cukup lebar ya untuk drainase di sini ya, dan cukup dalam sekali sahabat semua. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ketujuh. Sebelum tikungan yang ketujuh ada pembuatan drainase juga sahabat semua. Dan sekarang sudah tidak kelihatan lagi, sudah ditimbun, hanya tinggal penghamparan subis, kemudian yang akan diratakan dan dipadatkan oleh vibrating roller. Nah, seperti ini sahabat semua di tikungan yang ketujuh pembangunannya. Kemudian kita langsung menuju tunnel atau terowongan yang kedua, dimana terowongan yang kedua ini dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Nah, seperti ini sahabat semua untuk kondisi terkini di tunnel yang kedua, dimana sama dilakukan pengurugan untuk sisi kiri dan sisi kanan sahabat semua. Kalau kita perhatikan ada grader yang sedang mondar-mandir bolak-balik untuk mengeraskan timbunan di sisi kiri dan sisi kanan tunnel atau terowongan yang kedua ini. Nah, seperti ini sahabat semua, sengaja diambil videonya lebih tinggi ya agar cukup kelihatan semua, dan memang benar kalau kita melihat dari ketinggian sangat menakjubkan dan sangat indah sekali, sehingga pantas saja kalau sirkuit MotoGP ini digadang-gadang sebagai sirkuit termewah, termegah dan terindah di dunia. Nah, seperti ini sahabat semua tikungan yang ke-8 dan tikungan yang ke-9 ya sahabat semua. Di sini masih seperti ini kondisinya, belum ada sentuhan-sentuhan yang berarti ya di tikungan yang ke-9. Bahkan di sini masih ada gundukan pasir, bukan gundukan pasir sahabat semua, ini adalah merupakan bukit ya, yang tadinya 2 di sini sekarang tinggal menyisakan 1. Jadi sekarang belum dipugar. Kenapa belum dipugar? Jadi karena ini untuk dijadikan sebagai timbunan nanti ketika tikungan ke-8 ke-9 digali untuk pondasi bawah. Jadi nanti agar tidak jauh-jauh mengambil urugannya, jadi langsung saja untuk pengurugannya diambil dari bukit yang sekarang belum dipugar. Nah, ini sahabat semua, di tikungan yang ke-9 ini ada penggalian memotong lintasan sahabat semua. Nah, ini untuk pembangunan drainase ya, nanti untuk pemasangan drainase hauraton. Nah, seperti ini sahabat semua di lintasan ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kanan atas itu adalah merupakan pink hill ya, yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat menonton. Jadi kalau kita menonton di tikungan yang ke-10 ini, kita bisa melihat 360 derajat ya. Jadi bisa melihat ke tikungan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sahabat semua. Jadi ini adalah merupakan tempat yang favorit menurut saya untuk melihat balapan. Jadi selain kita melihat balapan juga di sini kita bisa melihat keindahan atau pesona yang diberikan oleh Pantai Kuta Mandalika. Nah, seperti ini sahabat semua di tikungan yang ke-10, di mana di sini ada pembangunan drainase ya. Di sebelah kanan pembangunan drainase dan juga ada gorong-gorong ya di sini yang belum dimasukkan atau belum dipasang. Sebagian sudah dipasang. Kemudian kalau kita lihat di sini sangat sibuk sekali, ada 2 eskavator yang sedang menggali ya untuk pemasangan gorong-gorong atau pembuatan drainase. Kemudian drainase ini akan dialirkan ke drainase yang ada di tikungan 11 yang memotong lintasan sahabat semua.
Jadi nanti drainase ini langsung akan dialirkan ke sana, kemudian nanti akan dibuang ke laut. Nah, seperti ini sahabat semua. Nah, ini adalah merupakan servis root bagian kiri ya, di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Baik, untuk para sahabat semua yang baru bergabung dengan Henry Atasiki Channel, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu sahabat semua. Kemudian bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit MotoGP ini mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian ada 17 tikungan, 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Kemudian dibangun juga tunnel atau terowongan, yaitu yang pertama terowongan yang ke-1 yang mempunyai panjang 65 meter, lebar 12 meter, kemudian ketinggian 7 meter kurang lebih ya, yang berada di ujung lintasan yang lurus sebelum tikungan yang pertama. Kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8 yang mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebarnya sama 12 meter dan tingginya sama kurang lebih 6 sampai 7 meter. Nah, seperti ini sahabat semua, di tikungan yang ke-11 di sini ada pembangunan drainase yang masih belum ditimbun sahabat ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan tikungan yang ke-12, di mana untuk sebelah kanan servis root bagian dalam sudah dilakukan pengaspalan ya, pengaspalan dasar. Kemudian di sini untuk area gravelnya juga sudah diberikan biotek sebagian, bahkan sudah dihamparkan kerikil-kerikil kecil atau kerikil-kerikil halus ya. Kemudian langsung saja kita meninjau untuk pembangunan di tikungan yang ke-13, di mana di sini ada pembangunan drainase juga sahabat. Kemudian kalau kita perhatikan untuk trek lurusnya, untuk trek yang utamanya di sini sudah diberikan beton ya, cor beton. Jadi ini fungsinya untuk menguatkan atau lebih menguatkan lintasan yang nanti akan dibangun di atas drainase ini. Nah, seperti ini sahabat, di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, di sebelah kiri sudah dihamparkan subbase ya untuk pembangunan servis rootnya. Kemudian di sini ada satu alat berat ya, bahkan dua alat berat sedang melakukan pengerjaan di tikungan ke-14. Sepertinya sedang memotong lintasan, itu sedang mengadakan penggalian untuk pemasangan drainase sahabat semua, kalau tidak salah. Nah, seperti ini sahabat semua, tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Sebelah kiri kita lihat masih ada masjid ya. Ini adalah merupakan area yang belum disentuh atau belum dibebaskan ya. Nah, seperti ini sahabat semua, masih terpotong seperti biasa di tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Namun di tikungan yang ke-15 ini cukup sudah banyak perubahannya sahabat. Bahkan di sini sudah dilakukan penghamparan subbase, sudah begitu rata walaupun belum seluruhnya. Kemudian di sebelah kiri juga di sini ada servis root yang sudah dilakukan atau diberikan pengaspalan dasar sehingga warnanya sudah begitu hitam. Namun dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 di area servis rootnya masih belum tersambung. Nah, seperti ini sahabat semua, keadaan atau kondisi terakhir di sirkuit MotoGP di tikungan ke-15 dan tikungan ke-16. Baik sahabat semua, kalau kita perhatikan seluruh main track di tikungan 1, tikungan 2, 3 sampai tikungan yang ke-17 ini, tikungan yang terakhir masih banyak ya yang belum tersambung. Sehingga sepertinya untuk melakukan pengaspalan yang rencananya akan dilakukan di bulan Januari ini sepertinya agak sedikit molor sahabat semua, karena tunnel yang pertama belum terkubur, tunnel yang kedua juga belum beres penimbunannya. Kemudian di area 14 sampai ke 15 juga masih terpotong oleh drainase sepertinya. Kemudian drainase 13 juga belum, drainase di tikungan keempat juga belum. Jadi sepertinya cukup lumayan. Namun walaupun demikian, kita tetap berharap dan optimis agar sirkuit MotoGP Mandalika ini akan beres tepat pada waktunya, yaitu di bulan Juni tahun 2021 mendatang, sehingga nanti bulan Oktober benar-benar akan dijadikan sebagai tuan rumah balapan akbar MotoGP. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan balapan MotoGP langsung di sirkuit ini, silakan dari sekarang untuk berbenah untuk persiapan ya. Kalau yang punya duit ya sudah banyak duit, nggak usah persiapan sepertinya. Tetapi bagi seperti saya yang istilahnya belum punya duit
Lebih baik kita nabung dari sekarang untuk bisa nanti terbang bersama ke sirkuit MotoGP Mandalika untuk menyaksikan langsung perhelatan akbar balapan MotoGP. Baik sahabat semua, tiba di ujung video. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kesilapan dalam memberikan informasi atau memberikan narasi di video ini. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.